Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Ar-Rahman, asisten lab untuk mata praktikum dasar pemrograman 2. Pada pertemuan ketiga kali ini, kita akan membahas mengenai materi perulangan pada Pascal. Perulangan Pascal, suatu proses di mana kita dapat mengulang satu atau beberapa perintah atau eksekusi blok kode tanpa henti, selama kondisi yang dijadikan acuan terpenuhi. Biasanya dia siapkan variabel untuk iterasi atau variabel penanda kapan perulangan akan diberhentikan. Perulangan pada Pascal ada tiga, yaitu for to do atau down to do juga ada. Kemudian yang kedua ada while do. Yang terakhir yaitu ada repeat until. Perulangan for to do atau down to do. Kenyataan ini akan melakukan perulangan dari suatu nilai awal sampai nilai akhir yang telah ditentukan. Statement down to merupakan perulangan negatif dari nilai paling tinggi sampai nilai paling rendah. Kemudian untuk penulisan sintaksnya adalah for to do, itu adalah for variable control titik 2 sama dengan nilai awal menuju atau to nilai akhir. Kemudian kita tulis do dan statementnya kita tulis mau ngapain nantinya. Dan selanjutnya ada down to do, for variable control sama titik 2 sama dengan nilai awal, down to nilai akhir do statement. Kemudian untuk contoh-contohnya ada di setelahnya. Oke, di sini untuk contoh for to do, kita menuliskan program for to do, kemudian uses crt titik koma, lalu var x titik 2 integer. Ini digunakan untuk nilai dari kondisi awal yang sebelumnya ini. Ini variabel kontrolnya. Oke, jadi kita masuk begin for x titik 2 sama dengan 1 menuju 5. Kemudian melakukan statement apa? Jangan lupa do, kemudian begin ya. Setelah melakukan perulangan, jangan lupa untuk begin. Seperti itu. Oke. Lanjut, x titik 2 sama dengan 1 menuju 5. Karena variabel x di sini 1, maka kita akan melakukan perulangan x yang ke 1. Do begin. Nilai x adalah titik 2, petik, koma x. Ini adalah output yang pertama. Kemudian selesai. Karena ini menggunakan for, maka akan menambah 1 nilainya. Setiap perulangan akan menambah 1 ketika selesai. Kemudian kita lanjut for x yang kedua. Do begin 2, write len nilai x adalah 2. Lanjut lagi sampai 3 to 5. Apakah 3 sudah nyampe 5? Ternyata belum, maka kita akan mengulang terus. Nilai x adalah 3. Kemudian akan nambah lagi 4, tambah 1. Berarti x 4 sudah sampai 5, menuju 5? Belum. Maka kita akan mengeprint lagi nilai x menjadi 4. Selanjutnya adalah x sama dengan 5. X5 menuju 5, apakah sudah sama dengan 5? Oke, ternyata sudah sama dengan 5, maka kita akan menuliskan X adalah 5. Nah, apakah karena pembatasnya adalah 5, berarti kita hanya menampilkan nilai dari X1 sampai 5. Begitu juga untuk for down to do. Kita bisa karena down to, maka akan turun atau mengurangi dari nilai yang paling besar gitu. Kalau ini kan 5 menuju 1. Berarti X sama dengan 5 akan turun ke 1. Maka akan hasilnya seperti ini. 5 akan turun minus 1 ke 4. Akan turun lagi minus 1 ke 3. Akan turun lagi minus 1 ke 2. Sampai kondisi di mana nilai X-nya adalah sama dengan 1. Setelah itu perulangannya akan selesai. Selanjutnya ada perulangan while do. Pernyataan while akan melakukan pengujian kondisi bila kondisi tersebut terpenuhi. Maka proses dilakukan, bila tidak, maka proses dilanjutkan ke pernyataan berikutnya. Sintaks untuk penulisan while do, while ungkapan logika, do statement. Oke, di sini kita akan menampilkan program atau deret ganjil ya. Bukan deret sih, ini ke bawah berarti bukan deret. Oke, ini adalah programnya dan ini adalah outputnya. Bentar. Oke. Program while do 1 use crt titik koma, untuk ini adalah kondisinya nilai awalnya. Oke, kita karena menggunakan while do kita menginisialisasi nilai awal dulu, yaitu x-nya sama dengan 1. Kemudian untuk perulangannya kita menggunakan seperti ini, while kurung
X kurang dari sama dengan 7. Ini adalah kita akan menampilkan program ganjil, angka ganjil sampai dengan 7. While X kurang dari sama dengan 7, lakukan dan mulai menuliskan X. Di sini, karena X-nya sama dengan 1, ketika X-nya kurang dari 7, maka akan melakukan perulangannya. Berarti kita akan menulis perhatikan X1. Nah, nilainya kita ganti atau kita tambahkan X titik 2 sama dengan X tambah 2. Artinya nilai X ini 1, nantinya akan bertambah lagi di bawah sini akan menjadi 3 dan selesai. Kemudian readline. Readline nanti di akhir. Lalu selanjutnya untuk X-nya berarti nilainya sekarang kan sama dengan 3. Apakah 3 kurang dari sama dengan 7? Benar. Berarti masih bisa kondisinya kita melakukan perulangan while. Berarti kita tulis do begin readline 3. Berarti kita akan menampilkan. Kemudian 3 ditambahkan sama dengan 2. Berarti nanti hasilnya X-nya sekarang adalah 5. Selesai perulangannya. Kita cek lagi kondisinya. Apakah X atau 5 kurang dari sama dengan 7? Benar. Oke, baik. Berarti kita akan melakukan perulangan lagi untuk while do-nya. Berarti kita akan menampilkan 5 di outputnya. Lalu lanjut lagi, X akan ditambahkan sama 2. Berarti nantinya X-nya nilainya sekarang 7. While 7 kurang dari sama dengan 7, apakah kurang dari 7 kurang dari sama dengan 7? Benar kondisinya. Maka kita akan mengeprint nilai 7 ke output. Lalu kita tambahkan nilai X-nya menjadi 9 karena 7 tambah 2 adalah 9. Kemudian kita cek lagi ke kondisi while. Apakah 9 kurang dari sama dengan 7? Ternyata sudah tidak, karena 9 adalah harusnya lebih besar dari 7. Maka perulangan ini selesai dikarenakan kondisi X-nya sudah kurang atau sudah lebih dari pembatasnya yaitu 7. Oke. Kemudian ada repeat until. Pernyataan repeat akan memproses pernyataannya dulu sampai klausa until tidak dipenuhi. Proses dilakukan selama kondisinya salah. Sintaks repeat statement until kondisi. Di sini kita akan menampilkan guna dharma sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali. Oke, di sini program repeat until jangan lupa untuk menuliskan variabel x.2 integer. Oke, sebentar. 2 titik integer, mulai x.2 sama dengan 1, kita menginisialisasi angka awal. Kemudian untuk menuliskan repeat, kita menuliskan repeat begin readline Gunadarma. Ini bertujuan untuk menampilkan di output Gunadarma. Lalu nilai x-nya kita akan tambah 1. Nah, berarti sekarang kondisinya jika x-nya di sini adalah x-nya sama dengan 2. Nah, sampai kondisi x-nya melebihi 7. Berarti nantinya kita akan perulangan ini akan berhenti ketika X-nya sudah lebih dari 7, yaitu 8. Oke, lanjut. Berarti gunadarmanya 1. Lanjut lagi, X begin, kita mulai lagi, gunadarma 2. X 2. Apakah sudah lebih dari 7? Belum. Oke, kita lakukan perulangan lagi. 3, gunadarma. Oke, di sini X-nya akan tambah lagi 1, 4. Apakah 4 lebih dari 7? Belum. Oke, kita lakukan perulangan terus-menerus sampai kondisi di mana nilai X akan nilai X-nya harus melebihi 8. Harus melebihi 7. Maka ketika Gunadarma sudah 7 dan nilai X-nya adalah 8, ketika dicek lagi kondisinya, ternyata sudah benar until X yaitu nilainya 8 sudah lebih dari 7. Seperti itu. Terima kasih. Untuk CT-nya ini adalah program segitiga. Di sini kita akan menggunakan program segitiga. Kita akan menggunakan perulangan yang namanya for. For-nya di sini ada 2. Itu for yang di atas adalah for yang di bawah, yaitu adalah for bersarang atau for nest for. Nah, di sini kita akan menginisialisasi variabel i, j, titik tinggi juga, dan tipe data integer. Kita mulai begin, kemudian ini clear screen untuk menghapus layarnya supaya hanya program ini aja yang ditampilkan. Kemudian kita menuliskan waktu belum segitiga dan masukkan tinggi. Nah, di sini adalah kita meminta inputan dari user untuk memasukkan tinggi dari segitiganya.
Oke, di sini kita membaca dari inputan user menggunakan readline tinggi, lalu kita membuat perulangan menggunakan for, di mana for i.2 sama dengan to tinggi. Ini adalah i1 menuju tinggi. Do lakukan perulangan, dan untuk mengulik perulangan kita menggunakan begin. Selanjutnya kita akan menggunakan for kembali, j.2 sama dengan 1 menuju i. Do begin write titik. Habis itu kita menampilkan bintang. Lalu n di sini adalah menutup dari for di sini, perulangan di sini. Kemudian bagaimana for yang di atas ini penutupnya? Kita menggunakan di sini untuk penutupnya dari for yang ini. Gitu. Nantinya kita write learn untuk di perulangan for di sini. Oke, kita akan coba running aja supaya kalian mengerti maksudnya bagaimana. Sekarang kita masukkan 5. Nah, gunanya clear scan tadi ya, untuk menghapus sisanya dan harusnya menampilkan seperti ini. Saya menampilkan 5. Nah, di 1, 2, 3, 4, 5. Maka akan terjadi ada 5 bintang dan segitiga dari segitiga untuk membentuk segitiga siku-siku. Oke. Untuk gambarannya, saya akan menggunakan bahasa lain supaya kalian lebih paham. Sorry. Di sini, I-nya adalah sama dengan 0. Berarti I-nya sama dengan 0 dan J-nya sama dengan 1. Di sini, kita masuk ke perintilan dulu, ya, untuk di enter sekali. Ya, untuk selanjutnya I-nya sama dengan 1, kami sudah bertambah ya. I-nya sama dengan 1, J-nya sekarang juga sama dengan 1. Nah, seharusnya akan mengeprint bintang 1. Nah, di J ini kita akan terus-menerus mengeprint bintangnya dan mengenter bintangnya sekali. Terus sampai di mana J-nya akan diubah. Nah, seperti ini. Di sini, karena kondisinya I-nya sama dengan 2, maka J-nya ini akan mengikuti nilai I-nya. Gitu. Bintang 2, maka terus-terusan. Bintang 1, J-nya karena mengikuti nilai dari si I. Gitu. Kalau I-nya 3, berarti J. Batas si bintangnya akan mengeprint 3 gitu. Sampai begitu seterusnya. Nah, ketika sudah selesai, jangan lupa kemudian di print run supaya membentuk seperti 3. Lanjut lagi, ngeprint lagi 1, 2, 3, dan 4. Maka J-nya sudah 4, maka akan keluar dari looping yang dalam dan masuk ke print run, yaitu enter sekali gitu. Di sini write. Nah, di sini write learn gunanya adalah untuk mengenter setiap bintang yang telah dibuat supaya membentuk segitiga seperti itu. Oke, mungkin sekian pertemuan ketiga pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.